Saya akan membuka satu kartu pertama ya untuk Agnes Monica. Ya, ya. Ada satu kartu Seven of Pentacles, ya. Seven of Pentacles. Memang di tahun kembar ini 2022 ini kurang baik untuk Agnes Mo. Agnes Monica ini karirnya menurun, merosot. Agnes Monica sudah merubah bentuk bibirnya. Kalau kita merubah, ya dari sisi saya, kita merubah fisik kita dengan secara sengaja dan dengan cara sadar yang sudah diberikan Tuhan, maka jelas karma akan kita terima. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Ya. Para netizen, ya, saat ini Agnes Monica ya, sedang ramai sekali dihujat. Ya. Sedang ramai sekali dinyinyirin oleh para netizen, oleh kalian di luar sana. Ya. Kenapa? Karena katanya Agnes Monica ini dibanding-bandingkan dengan sosok penyanyi yang bisa dikatakan pendatang baru ya, yang bernama Nicole Zevanya, nama aslinya. Tapi nama tenarnya kalian pasti pernah mendengar, Nikki Zevanya. Nah, ini berawal dari konser terbesar di Amerika yang bernama Coachella ya. Di sana Nikki Zevanya yang merupakan penyanyi yang sudah go internasional, yang juga berasal dari Indonesia ya, sudah tampil nyanyi di sana. Tapi kenapa Agnes Monica ya, yang jauh lebih senior ya, dan sudah go internasional lebih dulu sejak tahun 2007 lebih kurang, tidak tampil di konser Coachella ya. Dinyinyirin deh oleh kalian di sosial media, di Instagram dan lain-lain. Nah, para netizen, di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana karir seorang Agnes Monica. Saya sendiri mengakui bahwa belakangan ini nama sosok Agnes Monica sudah mulai tenggelam, ya, sudah mulai menghilang. Kemana Agnes Monica? Ya, sering tidak tampil di berbagai acara. Ya. Lalu pernah tampil diberitakan dekat dengan sosok laki-laki, ya, yang sampai detik ini belum juga ada kejelasan untuk menikah. Katanya laki-laki tersebut memiliki kelainan. Katanya, ya, tugas saya untuk melihat kebenarannya dari sisi lain. Nah, sosok Agnes Monica ya, berkarir sudah sejak lama. Tidak hanya dari 2007 kalau go internasional ya, dari kecil. Ya, dari kalian para netizen yang suka nyinyir di sosial media, kalian belum lahir ini tahun 90-an, Agnes Monica sudah berkiprah di dunia entertainment. Ya. Tapi sayangnya, semakin tahun ke belakang ke sini, masuk ke 2022, bahkan sudah mau 2023, kemana Agnes Monica? Ya. Agnes Mo. Ya. Langsung saja dengan metode kartu tarot saya akan membuka satu kartu pertama ya untuk Agnes Monica. Ya. Atau sekarang yang dia lebih senang dipanggil Agnes Mo. Ada satu kartu Seven of Pentacles, ya, Seven of Pentacles. Di sini secara visual ada sosok laki-laki, ya, tetapi di sini kita sedang membahas sosok perempuan yaitu Agnes Monica. Saya melihat untuk uang, ya, atau materi, perekonomian, ya, rezeki Agnes Monica. Memang di tahun kembar ini 2022 ini kurang baik untuk Agnes Mo ya. Dan ini berpengaruh terhadap karirnya, sehingga di tahun kembar triple 2 Agnes Monica ini karirnya menurun, merosot ya. Nah, dengan menurun dan merosotnya karir seorang Agnes Mo ya, ini ada berbagai macam penyebab, ada berbagai macam faktor ya, yang baik itu tidak disengaja maupun disengaja yang dilakukan oleh Agnes Mo. Salah satunya adalah
Salah satunya saya diarahkan untuk mengambil kartu di sebelah kiri saya. Ya. Di sebelah kiri saya, ya saya mengambil satu kartu. Di sini ada karma. Para netizen bisa melihat secara visual di sini, ya 3 bulan kelam, gelap, malam, ya. Di sini ada sosok manusia yang sedang seperti menyesal menghadap ke atas, ya. Dan ini karma. Kenapa karma? Ya, saya sudah mengetahuinya, ya sebelum saya mengambil kartu ini, bahwa saya tidak menyalahkan Agnes Monica dan saya tidak menyalahkan banyak selebritis di luar sana atau teman-teman di luar sana yang sudah mencoba untuk merubah fisiknya, ya, secara sadar. Ya. Pertama, ya kalau kita bahas nih ya, kalau kita bahas lagi sosok selebritis, yang pertama dulu ada Mpok Eli Sugigi. Ini juga sahabat saya, dia pernah merubah fisiknya, ya, dari bagian gigi. Lalu juga ada penyanyi dangdut Via Valen, ya, operasi plastik. Lalu ada juga teman seprofesi saya, Roy Kiyoshi, yang merubah bagian dagunya. Ya. Dan ini salah satunya adalah Agnes Monica. Ya. Sebagian besar para netizen kalian yang suka nyinyir di luar sana, sepertinya tidak menyadari. Ada sebagian besar tidak menyadari bahwa Agnes Monica sudah merubah bentuk bibirnya. Bentuk bibirnya. Saya kalau bukan dari sisi penerangan, saya belum begitu paham, ya, itu operasi plastika, itu filler kah, ya. Saya bilang saya nggak paham, tapi kok saya tahu filler, ya. Ya, itu operasi plastika, itu filler kah, yang jelas dan yang pasti Agnes Monica sudah merubah bentuk bibirnya, fisiknya yang diberikan Tuhan, ya, terhadap manusia. Ketentuannya sudah seperti itu, tapi dirubah. Jelas. Kalau kita merubah, ya dari sisi saya, kita merubah fisik kita dengan secara sengaja dan dengan cara sadar yang sudah diberikan Tuhan, maka jelas karma akan kita terima. Ya, baik itu rezeki menurun, aura berkurang, ya karir merosot dan lain sebagainya. Kalau saya sih pribadi, ya para netizen, saya lebih suka melihat Agnes Mo sebelumnya. Jauh lebih cantik, lebih bersinar, auranya, ya, wajahnya, bibirnya yang sebelumnya. Kalau yang sekarang saya melihatnya aneh. Ya maaf, ini orang beda selera, ya beda pandangan. Kalau pandangan dan selera saya aneh lihatnya. Dan inilah yang disebut dengan karma terhadap Agnes Mo. Ya. Oke. Para netizen, ya. Saya akan membuka kartu berikutnya masih untuk Agnes Mo. Di sini ada kartu Nine of Swords. Nine of Swords. Ada sosok perempuan, ya, yang sedang tertidur, ya. Di atasnya banyak sekali pedang, ada 9 pedang swords, ya, yang siap menusuk-nusuk tubuhnya. Ya. Sebenarnya begini, saya melihat keadaan Agnes Mo belakangan ini lebih kurang 2 tahun ke belakang, Agnes Mo berada di posisi yang kurang enak atau yang tidak baik. Tetapi Agnes Mo berusaha untuk tetap kuat di hadapan kalian, di hadapan para netizen, terutama netizen yang nyinyir. Ya, Agnes Mo berusaha untuk tetap terlihat baik-baik saja. Tetapi ternyata saya melihat ada banyak sekali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Agnes Mo. Ya, beberapa masalah cukup berat, ya, dihadapi. Lalu ada beberapa juga penyesalan. Ya, ada penyesalan. Ada 2 penyesalan dan 1 penyesalan yang paling besar, dan saya sudah melihat itu, dan itu sudah dilakukan oleh Agnes Mo dan dia menyesali itu sampai sekarang. Ya. Agnes Mo sendiri menurut saya penyesalan terbesar ini yang sedang dia rasakan sampai sekarang ini bisa dirubah kok. Ya, bisa dirubah supaya penyesalan ini menjadi hal yang baik sehingga tidak lagi menyesal, masih bisa dirubah. Tinggal Agnes Mo untuk meyakinkan diri untuk memutuskan. Kalau misalkan dirubah keputusan tersebut, ya saya tidak perlu sampaikan juga para netizen apa yang disesali tersebut. Agnes Mo mungkin tahu, ya pasti tahu. Jika dirubah maka akan berdampak besar
terhadap karirnya, berdampak besar terhadap mulut-mulut julid lambe-lambe di luar sana. Kalian para netizen, ya. Ini berdampak besarnya seperti itu. Ketika Agnes Mo mulai memutuskan untuk merubah ya apa yang sudah dia tetapkan kemarin, maka lambe-lambe kalian di luar sana siap bernyinyir dan jempol jari kalian siap memainkan handphone kalian. Itu dampaknya. Jadi kalau Agnes Mo mau, silakan. Tapi saya rasa saya juga sudah melihat di sini di Nine of Swords ini ya, Agnes Mo ini sosok perempuan yang kuat ya, yang tidak peduli dengan hal-hal yang tidak penting untuk dirinya sendiri. Oke. Di kartu berikutnya saya mengambil kartu di bagian tengah ya. Di bagian tengah kartu ini ada Knight of Cups ya. Ada sosok laki-laki ya yang sebentar lagi akan hadir dalam kehidupan Agnes Mo. Ya. Terakhir, Agnes Mo dekat dengan seorang model yang diisukan mempunyai kelainan dan sebagainya ya. Saya juga tidak mau mengambil pusing hal tersebut dan kita tidak perlu bahas ya, karena kita bahas di sini Agnes Mo. Tapi ternyata saya lihat dalam hitungan beberapa bulan ke depan, masih di tahun kembar 2022, Agnes Mo ini akan dekat dengan sosok laki-laki, seorang penyanyi, ya, berambut panjang, ya, postur tubuhnya tinggi, berdarah campur, ya, pribumi Tionghoa. Ini dalam beberapa bulan ke depan nanti akan muncul isunya, beritanya ya. Ketika berita ini muncul, kalian harus ingat episode ini ya, di Ramalan Asik bersama Hart Gumai. Nah, perihal laki-laki, saya informasikan Agnes Mo pernah dekat juga dengan Deddy Kobuzer ya, dengan Dearly Idol ya, dengan Denny Sumargo ya, dan banyak laki-laki lainnya. Tapi dalam waktu dekat ternyata saya melihat nanti ada keseriusan dengan sosok laki-laki ini. Yang pasti ini orang Indonesia. Saya melihat ini orang Indonesia. Ya, Indonesia berdarah campur Tionghoa. Kita tunggu saja nanti beritanya. Ya. Di kartu terakhir, saya sebelum membuka kartu, di kartu terakhir saya melihat ada permasalahan. Ada permasalahan yang akan dihadapi oleh Agnes Monica and family dan keluarga. Six of Cups, ya. Ada anak kecil di sini sedang berkumpul di tengah taman, ya. Ini saya melambangkan dan menafsirkan ini family, keluarga, ya. Terlihat di sini banyak kembang, perkebunan, keindahan, langit biru, ya. Tetapi yang saya tangkap di sini adalah permasalahan yang akan dihadapi oleh Agnes Mo bersama keluarga nanti ke depannya. Dari sekarang episode ini tayang, apabila Agnes Mo melihat ya, atau keluarganya atau siapapun ya, sanak saudara dan lain-lain, sahabat, teman, sampaikan bahwa dari sekarang berhati-hati, ingatkan bersama keluarga, lebih kontrol, ya, hold segala sesuatu yang sehubungan dengan hati, kesabaran dan lain-lain, permasalahan dengan orang lain, karena supaya tidak terjadi apa yang saya lihat ini. Ya, Agnes Mo dan keluarganya akan berhadapan dengan masalah yang cukup besar dalam waktu dekat. Tapi saya doakan ya, saya mengajak para netizen, kita doakan supaya tidak ada masalah. Ya, baik untuk Agnes Mo, untuk kita semua, seluruh umat manusia di dunia, saya mendoakan supaya dijauhkan dari segala macam masalah, bala, musibah. Ya, kita doakan saja semuanya yang baik-baik untuk Agnes Monica atau Agnes Mo. Ya, episode kali ini cukup dari saya, para netizen. Ya, saya akan kembali lagi di episode berikutnya di Ramalan Selebritis terupdate dan terviral hanya di Ramalan Asik. Saya Hart Gumai undur diri dan sampai jumpa.